Jadi kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul desain antarmuka pengguna atau user interface. Nah, jadi di sini ada apa sih itu user interface? Nah, jadi user interface atau UI adalah tampilan visual dan interaksi dalam sistem. Nah, mereka ini merancang tampilan visual dan elemen interaksi pada suatu sistem aplikasi atau web agar pengguna dapat berinteraksi dengan sistem tersebut secara mudah, nyaman, dan efektif. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Adi. Ada juga dasar desain UI, yaitu desain UI selalu berorientasi pada kebutuhan pengguna dan fokus pada kemudahan experience pengguna saat menggunakan suatu desain tersebut. Ada juga mengutamakan kesederhanaan dan juga penggunaan UI tersebut. Dan juga UI fokus pada bagaimana tampilan dan presentasi terjadi seperti tombol, icon, warna, tipografi, layout, dan juga animasi interaksi. Lalu tujuan desain antarmuka pengguna yaitu mempermudah pengguna dalam menggunakan sistem dan ini lagi meningkatkan kemudahan penggunaan atau juga itu usability. UI dirancang agar pengguna tetap memahami fungsi aplikasi, tidak bingung saat bernavigasi, minim kesalahan penggunaan, dan lalu ada menciptakan pengalaman pengguna yang nyaman. Tanpa sistem membuat pengguna merasa nyaman, tidak cepat lelah secara visual, lalu betah menggunakan aplikasi tersebut. Lalu meningkatkan efisiensi interaksi. UI yang baik membantu pengguna mendesain lebih cepat, mengurangi ritmatik atau langkah yang tidak perlu. Jadi mempercepat proses pengerjaan suatu tugas. Lalu ada fungsi desain UI. Yang pertama yaitu sebagai media komunikasi antara sistem dan pengguna. UI menjadi penghubung langsung antara pengguna dan sistem, seperti dengan mengalami klik tombol, input data, dan juga navigasi menu. Sebagai panduan pengguna atau juga membantu pengguna mengambil keputusan. UI berfungsi sebagai pemandu melalui label yang jelas, icon yang familiar, petunjuk dan juga petunjuk visual. Lalu juga dalam penyampaian informasi dan status sistem. UI menjadi informasi secara struktur, mudah dibaca dan tidak membingungkan. Nah, selanjutnya komponen UI yang di bagian visual. Jadi bagian ini berkaitan dengan tampilan yang dilihat langsung oleh pengguna. Nah, maksudnya itu komponen visual berfungsi untuk membuat antarmuka mudah dipahami, nyaman dilihat, dan bermakna. Jadi pada gambarnya itu terdapat warna digunakan untuk membedakan fungsi, status, atau penekanan. Terdapat juga tipografi. Jadi ini pemilihan jenis, ukuran, dan spasi huruf agar teks mudah dibaca. Selanjutnya adalah layout. Dia ini mengatur fungsi elemen agar informasi tersusun rapi dan tidak membingungkan. Yang kedua ada komponen UI di bagian navigasi. Jadi bagian ini menjelaskan cara pengguna berpindah dari satu bagian ke bagian lain. Maksudnya itu navigasi ini membantu pengguna mengetahui posisi mereka dan kemana harus pergi dalam aplikasi atau website. Pada gambarnya itu seperti menu utama dan submenu. Jadi akses ke fitur utama dan turunannya. Dan yang ketiga komponen UI di bagian interaksi. Jadi bagian ini berkaitan dengan aksi langsung pengguna terhadap sistem. Untuk
Maksudnya itu interaksi memungkinkan pengguna memberi input dan menerima respons dari sistem. Nah, isi pada gambarnya itu seperti tombol, button, menjalankan perintah seperti simpan, kirim, login. Nah, isi pada gambarnya itu seperti tombol, button, menjalankan perintah seperti simpan, kirim, login. Nah, jadi intinya itu interaksi memastikan sistem respons tindakan pengguna yang jelas. Selanjutnya jenis-jenis antarmuka. Nah, yang pertama ini ada command line interface. Antarmuka ini dia berbasis teks yang digunakan dengan mengetik perintah lewat keyboard cepat dan efisien. Tapi dia harus hafal perintahnya. Nah, yang kedua ada graphical user interface. Nah, antarmuka ini dengan icon, menu, dan tombol mudah digunakan dan yang paling sering dipakai, tapi butuh sumber daya yang lebih besar. Nah, yang ketiga ada menu remote interface. Pengguna ini dia memilih menu yang tersedia untuk menjalankan fungsinya, mudah untuk pemula tapi kurang fleksibel. Nah, yang keempat ada natural user interface. Nah, natural user interface itu interaksi yang menggunakan sentuhan atau gerakan alami, lebih intuitif tapi kadang kurang akurat. Nah, yang kelima ada voice user interface. Antarmuka ini yang dikendalikan oleh suara, praktis saat tangan tidak bisa digunakan tapi terpengaruh suara sekitar. Yang keenam ada antarmuka berbasis web dan mobile, dirancang agar nyaman di berbagai ukuran layar, desktop fokus kenyamanannya, mobile fokus kesederhanaan dan kemudahan sentuh. Selanjutnya di bagian penerapan antarmuka ini di bagian penerapan ini pada aplikasi desktop fokusnya pada kenyamanan yang digunakan dalam waktu lama, layarnya luas, jadi menu dan tombol bisa lebih lengkap dan disusun rapi agar mudah diklik menggunakan mouse. Lalu aplikasi mobile atau handphone fokus pada kemudahan jempol karena layarnya sempit, tombol harus besar supaya tidak salah pencet dan mendukung gerakan geser, swipe atau ketuk. Aplikasi web atau situs harus fleksibel atau responsif, artinya tampilan otomatis untuk menampilkan menyesuaikan mau dibuka di handphone maupun di laptop agar tetap terlihat rapi. Selanjutnya ada perangkat pintar, dibuat sangat simpel dengan instruksi yang jelas supaya orang yang tidak menggunakan teknologi pun bisa langsung paham cara memakainya. Selanjutnya ada dampak yang bisa dialami terhadap pengguna. Yang pertama ini meningkatkan penggunaan pengguna UI yang baik, membuat pengguna cepat memahami cara menggunakan aplikasi tanpa perlu banyak belajar. Nah, yang kedua ada meningkatkan kepuasan pengguna. Jadi tampilan yang menarik dan konsisten membuat pengguna merasa nyaman dan senang saat menggunakan sistem. Kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan navigasi yang jelas, membuat pengguna menyelesaikan tugas yang dengan lebih cepat dan tepat. Kemudian dia juga mengurangi kesalahan pengguna seperti desain tombol, icon, dan pesan yang jelas, membantu mencegah kesalahan saat penggunaan. Nah, yang terakhir kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari desain UI ini yaitu memberikan dampak positif langsung terhadap pengalaman, kenyamanan, dan kepuasan pengguna. Jadi